Halo semua, perkenalkan nama saya Sitalau. Bagaimana kabar kalian semua? Saya doakan sehat selalu dan rizkinya dimudahkan semua. Makasih telah menyempatkan untuk menonton alur cerita yang saya buat. Vacancy bercerita pasutri yang mengalami mobil rusak di jalan sepi, lalu menginap di motel yang sepi. Tanpa mereka sadari motel yang mereka tempati menyimpan bahaya yang mengancam nyawa mereka, sehingga tidur pasutri ini tidak bisa tenang. Sebelum masuk bioskop, jangan lupa bawa cemilan dan minuman, agar pas nonton gak kelaparan. Diharapkan duduk di kursi yang sesuai dengan nomor kursinya. Cerita dimulai satu mobil melaju di tempat yang gelap dan sepi. Terlihat hanya ada satu mobil aja. Pasutri ini bernama David dan Amy. Terlalu sepi, David hampir menabrak rakun yang lagi makan di tengah jalan. Beruntung David berhasil mengendalikan mobil agar tidak terguling. Hal itu membuat Amy terbangun. Amy bertanya di mana ini, kenapa sepi sekali. David bilang ia ambil jalan lain, karena di tol ada kecelakaan dan buat macet. Hal kejadian tadi David mendengar mesin mobil mereka ada masalah. Amy mengumal karena ini terlalu malam untuk mogok, sambil makan apel dengan kesal buat tangan Amy jadi terluka. Melihat David mengantuk, Amy menawarkan diri untuk bawa mobil, tapi David menolak hal itu. Karena tidak ada mobil lewat sama sekali, membuat Amy kesal karena sampai mereka akan lama, sempat cekcok sedikit, Amy melihat ada bangunan. Ketika berhenti mereka melihat gas stationnya udah tutup, buat mereka tambah cekcok dan menebak di mana mereka sekarang, lalu ada orang lain di luar mengagetkan mereka berdua. Oh my God! Sorry. Orang itu bilang kalau dia udah mau tutup. David bertanya apa masih jauh kota Downey. Orang itu bilang kalau kalian udah melewatkannya. Mendengar hal itu Amy tambah kesal. David bilang kalau mobil ada masalah sedikit, karena hampir nabrak rakun di jalan. Orang itu coba periksa, setelah dicek mobil mereka bisa nyala kembali. Hanya kipasnya yang bengkok. Sebelum pergi orang itu memberikan kembang api kepada Amy. Oh no, nothing. No, we're good. There you go. Baru jalan beberapa meter, David mendengar mesinnya berbunyi lagi mengira dia menabrak sesuatu. Dan menepi di jalan. David keluar untuk periksa mesin. Amy sudah kesal melihat ini semua. Ketika dinyalakan mobil tidak bisa hidup. Tidak ada pilihan lain, mereka balik lagi ke pom bensin berjalan kaki sambil kesal. Setelah jalan jauh akhir mereka juga sampai di pom bensin yang sudah tutup. Anywhere, the job was always too important to leave. Why do you do that? What? Ternyata di sebelah ada motel yang lagi buka. Mereka coba bertanya kepada resepsionis tapi tidak ada. Amy sempat ragu karena mereka mendengar ada teriakan wanita di dalam. Tapi David pencet bel tamu, keluarlah resepsionis. David coba bertanya apakah baik-baik saja di dalam. Resepsionis bilang lagi nonton TV karena membosankan malam hari. David tanya apakah bekel di sebelah bisa panggil untuk ke sini, karena mobil lagi mogok di jalan. Resepsionis bilang itu tidak bisa karena dia sudah pulang. David mau pinjam telepon, resepsionis tunjuk telepon umum di luar. David menukarkan uang koin kepada resepsionis. Resepsionis menawarkan kamar dia masih banyak kosong. Dengan pertimbangan mereka berdua menginap semalam dulu. It's right there in the corner, number 4. You might have to jiggle the handle a little bit. Sampai di kamar udah mau rebahkan badan mereka dapat gangwang dari kamar sebelah yang berisik, ditambah lagi pintu depan yang diketok, pas dicek keluar tidak ada apa-apa. Yeah, what do you need? David pergi ke resepsionis dan bilang ada keributan di kamar sebelah. Tapi resepsionis bilang kalau mereka berdua tamu mereka saat ini. Karena alasan resepsionis David balik ke kamar dengan kesal. Untuk menghilangkan bosan mau tidur, David coba menonton TV. Karena tidak ada siaran, David masukkan kaset untuk nonton. Ternyata kaset adalah video dua wanita lagi dibunuh oleh orang bertopeng. David sadar sama videonya. Karena isi kamarnya yang mirip sekali dengan kamar yang mereka tempati, David melihat di mana posisi kamera. Benar sekali, David melihat ada kamera tersembunyi, dan tiba-tiba lampu mati berserta munculnya gangguan.
Mereka berdua tidak terlihat panik. David melihat jendela kamar mandi sudah dipaku. Lalu Amy melihat bekas apel dia di mobil ada di dalam. Hal itu membuat mereka jadi panik. Mereka coba keluar kamar. Ketika mau lari mereka dihadang oleh orang bertopeng. Akhirnya mereka masuk lagi ke dalam kamar. David mengancam kalau dia ada senjata. Amy berusaha membuka jendela kamar mandi, tapi orang bertopeng sudah ada. Gangguan berhenti setelah David bilang ada senjata. Lihat dari lubang kecil pintu emang tidak ada orang. David ingin ke telepon umum di luar. Amy akan mengalihkan perhatian di jendela kamar mandi. David berhasil sampai di telepon umum. Langsung hubungi 911. David minta bantuan karena dia lagi dijebak sama istrinya di Montel Python. Dan tiba-tiba beruntung David keluar tepat waktu dan lari ke kamar. Di kamar mereka berdua coba tenang. David pecahkan kaca lalu ambil serpihannya untuk senjata dan saling berpelukan. Terlihat kalau resepsionis lagi mengawasi mereka dengan kamera tersembunyinya. David tonton video di TV ingin melihat di mana saja mereka tiba-tiba bisa masuk ke kamar. Setelah dilihat dengan teliti David mengira mereka masuk melalui kamar mandi. David periksa kamar mandi. David menutup letak kamera lalu menginjak kayu. Setelah dilihat ternyata emang ada terowong di bawah. Mereka berdua mendengar ada yang datang. Ketika dicek emang benar ada yang datang. Amy ingin keluar tapi David melarang dan bilang pantau dulu. Namanya cewek tidak sabaran. Amy mengetuk kaca agar orang di luar melihat ke arah mereka. Benar emang orang itu melihat ke arah mereka dan mendekat. Terlihat dua orang bertopeng di belakangnya. Resepsionis datang memberikan kaset kepada orang itu dan pergi. Ternyata resepsionis membuat film ke semua tamunya, untuk dijual ke orang itu. Amy dan David masuk ke dalam terowongan yang David temukan. Mereka merangkak menuju di mana ujung terowong ini. Sempat terhenti oleh Amy yang susah bernafas ditambah banyak tikus di dalamnya. Tapi mereka berdua terus merangkak. Ternyata mereka sampai di ruangan resepsionis yang lagi mantau keadaan. Beruntung resepsionis lagi di luar. Amy menemukan telepon langsung hubungi 911 baru nanya tempat. Resepsionis setelah datang dan mendengar suara di telepon, lalu mencabut kabelnya dan bilang tangkap mereka berdua karena melihat pintu terowongan terbuka dikit. Get down there after them. They're under us. Beruntung mereka berdua tidak ketemu dengan anak buah resepsionis. Malah sampai di ruangan lain. Setelah naik David menutup pintu dengan meja. Setelah meyakinkan satu sama lain, mereka mendengar ada yang datang. Dilihat mobil polisi yang datang. Karena kecerobohan tadi Amy bisa diam, mengira polisi itu sekutunya. Polisi ketemu sama resepsionis. Dan bilang karena ada panggilan daerah sini. Resepsionis pun bilang tidak ada karena Montel lagi kosong semua kamar. Resepsionis kembali dulu karena membawa kunci yang salah. Polisi buka pintu, ternyata pintu tidak dikunci dan masuk ke dalam kamar. Polisi melihat ada terowongan di kamar mandi. Lalu melihat video di TV, polisi keluarkan senjata karena dalam video kamarnya sangat mirip dengan kamar polisi sekarang masuk. Amy dan David berusaha menahan meja agar orang bertopeng tidak masuk. Amy melihat polisi keluar kamar sangat ketakutan. Amy kira dia bukan sekutu itu. Lalu mereka pergi keluar menuju mobil polisi. Ketika mau nyalakan mobil tidak bisa hidup. Polisi coba periksa mobil dulu, mereka berdua tetap di dalam. Ternyata kabelnya sudah diputus dan tiba-tiba Might as well have stuck that knife into his back yourself. mereka berdua keluar lari menuju kamar lagi. Sempat ada perlawanan di pintu, David berhasil menahannya. Lulu mengunci pintu ditutup sama lemari kecil dan pecahkan kaca jendela kamar mandi. Amy bilang kalau dia tidak bisa keluar dengan jendela si kecil itu. Terlalu panik David melihat ada pintu kecil di atas. David pun periksa ternyata aman. David merobek baju Amy diletakkan di kaca jendela agar mereka terkecoh. Lalu Amy naik ke atas dan David akan memancing mereka untuk menjauh dari tempat ini.
Baru buka pintu David ditusuk oleh orang bertopeng. David berusaha merangkak keluar agar Amy tidak melihatnya kesakitan. Amy berusaha tutup mulut agar tidak didengar. Resepsionis pun datang sambil pegang kamera, sambil rekam David kesakitan. Resepsionis melihat robekan baju di kaca, lalu menyuruh anak buahnya untuk cari wanita itu. Go find her. Malam pun berlalu hingga pagi hari. Amy terbangun dan melihat keadaan di bawah sudah aman. Amy turun melihat keadaan David. Ternyata orang bertopeng sudah menunggu di kamar mandi. Amy pun lari keluar menuju ke mobil. Sampai mobil Amy berusaha hidupkan mobil. Dan tiba-tiba Amy berhasil membunuh 2 orang bertopeng. Amy masuk ke ruangan resepsionis. Pintu terowong ditutup dan cari telepon ternyata tidak ada tali. Amy periksa keluar dan mengambil senjata di atas pintu. Dan tiba-tiba Amy ditarik pakai tali membuat senjata terlempar. Sempat ada perlawanan. Apalah daya tenaga wanita begitu lemah. Amy pun ditarik keluar. Resepsionis mengeluarkan kamera untuk merekam wajah Amy. Tapi mengatakan, Should've killed you last night. That's what I should've done. I could've fucking killed me! Fuck you! hal bodoh yang dilakukan resepsionis melempar Amy ke senjata. Tanpa Favifu lagi Amy pundor resepsionis. Amy mengambil tali telepon di saku resepsionis dan langsung telepon 911. Lalu Amy pergi ke tempat David terluka dan film pun tamat. 911 emergency.